Halo, jumpa lagi dengan gue Vistiawan. Di video kali ini gue mau bagiin pengalaman gue setelah membeli sebuah TV ukuran 75 inch dengan merek Hisense, yaitu A7500F. Nah, seperti apa review gue tentang TV 75 inch ini, gue akan bagikan di video ini, tapi sebelumnya kita mulai dulu intro berikut. Oke, seperti biasanya ya, gue mungkin agak spontan review, jadi masih karena malas edit. Gue rencananya ke depan mau bikin video yang lebih dibikin content writing-nya dulu sih, sebelum akhirnya di-shoot gitu ya, dengan pakai B-roll dan sebagainya. Tapi mungkin ya, karena perlu format itu, perlu persiapan, sementara gue pengen bagiin ini sesuatu yang menarik juga, bisa jadi konten review yang menarik. Karena ini ada TV 75 inch dengan harga cuma 14 jutaan. Kalau kalian cek di pasaran gitu, kalian bisa dapat TV ini dengan harga 14 jutaan. TV 75 inch dengan harga 14 jutaan, gue rasa itu jarang banget kalian bisa dapat. Karena gue sempat cek, nggak cuma merek Hisense ini ya, tapi juga merek-merek lain. Gue sempat riset merek seperti TCL itu ada di sekitar 17-18 juta. Gue sempat cek Kuka itu di harga sekitar 15 juta atau lebih. Tadi gue pengen ambil Kuka karena kelebihannya dia ada Android TV-nya ya, meskipun versi 9 atau 10 gitu. Menurut gue nggak masalah, cuma sayangnya nggak ada stoknya sih di toko yang gue lagi mau ambil itu. Nah, sementara di toko itu adanya stok Hisense dan memang harganya cukup menarik sih dan bikin gue jadi nimbang-nimbang. Memang si TV ini kekurangannya nggak ada Android TV-nya, dia pakai OS-nya berbeda, bukan Android OS TV. Tapi dia pakai OS-nya itu VIDA 3.0 salah. Ini dia bikin kayak OS sendiri dan sebetulnya gue nggak terlalu suka sih dengan OS-nya VIDA ini ya. Gue nggak tahu apakah karena ini Hisense A7500F ini dia versi VIDA OS-nya itu agak tua, karena gue juga belum riset terlalu dalam dan gue nggak yakin gue bisa update OS VIDA-nya ini. Karena aplikasi yang terinstall di sini kurang bisa gue pakai. YouTube ada, bisa dipakai, terus ada Plex, cuma sayangnya nggak bisa dipakai. Netflix ada, bisa dipakai juga. Nah, sementara sayangnya VLC nggak ada gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara Android TV yang gue sering pakai itu ada VLC, Plex, uh, YouTube, dan yang lainnya itu kayak YouTube Kids ya, karena sekarang udah ada anak. Terus ada beberapa aplikasi lain itu yang sifatnya streaming aja sih, kayak Netflix, View, iQIYI, uh, ya koleksi istri lah itu. Nah, kalau kalian beli TV ini sangat menggiurkan sih menurut gue, karena harganya di 14 juta untuk ukuran 75 inch itu kalian susah dapet lah. Seperti kalian bisa lihat itu bezelnya itu kecil banget. Jadi nyaris bezel-less, meskipun mungkin kalau di TV 5, sebelumnya gue pakai TV ukuran 55 ya, dan gue upgrade ke versi 75 ini karena gue pengen ngerasain yang jauh berbeda. Gue sempat pasang proyektor screen mungkin 90 inch di belakang ini, tapi ternyata setelah gue pakai proyektor, kualitasnya itu kurang, gambarnya itu kurang tajam ya, meskipun udah 1080p proyektor yang gue beli itu. Dan gue belum sempat review, tapi karena gue setelah coba experience pakai, karena gue review biasanya sekarang gue coba experience dulu, ternyata gue kurang puas sih, jadi gue nggak sempat review proyektornya, udah keburu gue turunin. Kemarin sempat pakai reflective screen, cuma akhirnya udah gue lepas dan gue akhirnya prefer pakai TV ini aja langsung, karena layar gambarnya mestinya jauh lebih baik daripada proyektor gitu, karena proyektor juga ruangannya harus gelap, nonton kalau mau enjoy harus malam gitu, jadi agak banyak keterbatasan lah. Nah, akhirnya gue ambil 75 inch ini adalah Hisense A7500F. Cuma kalau kalian googling A7500 itu agak rancu dengan ukuran yang lain ya, karena kakinya itu agak beda, sementara ini model kaki V gitu. Yang A7500F yang banyak orang review di luar itu model kaki agak beda, jadi gue rasa itu beda versi sih sebetulnya. Gue kurang paham juga persisnya kenapa itu, tapi ini adalah A7500 yang 75 inch. Jadi ada brosurnya, gue sempat lihat, dan ini menawarkan VIDA OS yang gue rasa bukan yang terbaru, karena gue sempat lihat ini ya, VIDA OS-nya itu ini ya, dia itu ada remote, dan remote-nya ini, nah seperti ini nih kontrol remote-nya. Jadi ini kayak yang aplikasi gue banyak pakai.
Meskipun biasa kalau gue buka YouTube dan aplikasi ini sekarang udah via Mi Box saja, gue hubungin itu ke Mi Box, gue ada taruh Mi Box di bawah situ dan Apple TV. Cuman memang gue lebih sering pakai Mi Box karena lebih mudah ya interaksinya. Dan ya ini misalnya aplikasi itu mentok cuma ini doang gitu. Tapi kalian bisa nambah aplikasi lain. Ini kayak ceritanya aplikasi Google Play Store gitu ya, buat kalian cari aplikasi lain. Network not found. Ya ini gue sempat connect ke Ethernet, sekarang gue coba balikin ke wireless. Oke, mungkin sedikit agak gelap di situ, tapi suara gue jelas ya karena gue pakai mic itu di sini. Jadi ini kalau kalian lihat, biar kalian lihat ya betapa masifnya TV ini gitu. Ini gede banget. Jadi kalau tangan gue direntangin begini, lumayan ya. Gue kemarin waktu ngangkat ini itu turunin dari mobil sendirian ya. Dari toko sih masukin ke mobil gue Xenia, karena boxnya terlalu gede, saking gede boxnya kardusnya, gue sampai nggak bawa boxnya. Jadi gue tinggal di toko, karena ukurannya nggak muat ke mobil gue ada Daihatsu Xenia. Biasanya itu sofa IKEA bisa muat, karena flat pack, tapi yang ini kardusnya terlalu gede, jadi nggak muat. Akhirnya ternyata kalau TV ya doang muat gitu, jadi akhirnya gue bawa TV-nya aja, dan lagi buat apalah kardusnya, gue pikir ntar gue bawa pulang juga buat dibuang doang gitu kan. Terus akhirnya gue ambil TV aja, dia wrapping bubble wrap dan dimasukin, terus waktu pulang turunin di mobil, gue harus turunin sendiri. Itu bahkan nggak bisa, kalau TV biasa diangkat begini ya, ini gue nggak bisa, gue harus miringin tegak begini vertikal baru bisa gue gotong. Itu pun juga berat banget gitu. Nah terus akhirnya gue masang ke tembok di sini, dan untuk masang ke tembok itu masang wall mountingnya itu sih bisa sendiri ya, cuma ketika ngangkat dan naruh ke tembok itu nggak mungkin bisa sendirian, jadi gue perlu sekitar 2 orang untuk bantu wall mounting. Untuk TV sebesar ini sih gue rekomen sebaiknya pakai wall mounting aja ya, meskipun dia bagian belakang itu ada kayak 2 yang bisa kalian bikin kayak penahan ke meja gitu juga ada sih. Tali ya, di S Hardware gue sempat lihat, jadi kayak misal kalian lebih suka pakai kaki tapi takut jublek ke depan gitu atau ke belakang, ke depan ya, itu ada kayak penahan tali di belakangnya juga ada gitu. Nah terus sedikit review gue soal pertama mungkin OS ya, dari Hisense A7500F ini versi 75 inch, itu keluhan gue mungkin ternyata VIDA OS itu kurang mumpuni. Jadi ya settingannya sih oke ya, standar TV. Cuma memang OS-nya itu nggak mungkin kalian bisa compare sama Android TV gitu, karena Android TV kalian bisa install banyak, meskipun gue ngerasa ketika kalian pakai Android TV itu sebetulnya nggak, meskipun banyak aplikasi yang bisa kalian install di TV kalian gitu, itu yang kepake itu nggak terlalu banyak. Kalau gue sih VLC buat streaming file-file yang lokal, Plex juga, terus YouTube Kids, ntar kita lihat di Android TV Mi Box gue. Tapi dari si TV-nya sendiri itu cuma ada ini gitu, nggak ada yang lain. Nih Netflix ya, bisa nggak Netflix bisa gitu, nggak masalah. Dan TV ini udah 4K. Nah ini belum pakai Android TV ya, ini pakai OS VIDA dari bawaannya si TV ini sendiri. Nah barusan gue sedikit setting sedikit setting brightness-nya karena kelihatan terlalu gelap di situ. Dan ya ini menurut gue kualitasnya, karena ukuran 75 ya, ini sesuatu yang kasih experience berbeda ke kalian daripada nonton di ukuran kayak 55. Menurut gue ukuran 55 udah jadi kayak TV kecil, batas minimal untuk family room di rumah. Dan gue rasa, gue sempat dengar kalau itu juga standar di US atau Eropa gitu, bahwa TV ukuran 55 itu kayak ya udah dianggap TV kecil gitu. Dan memang ternyata setelah gue experience lompat ke ukuran 75, kenapa nggak 65 ya? Memang 65 sih bisa kasih kalian harganya mungkin lebih murah, sekitar 10 jutaan. Tapi ternyata, dan 75 itu standarnya sih sebetulnya di atas 15 ya, 15 sampai 20 untuk entry level ya. Tapi gue bisa nemu yang 14 jutaan, jadi gue pikir why not lompat ke 75 aja. Tadi gue udah ready untuk lompat ke 75 kayak yang harga 17 jutaan TCL, tapi sayangnya nggak ada barangnya. Dan setelah gue coba cek yang
75 Hisense ini, gue rasa bisa kasih experience berbeda dan ternyata memang kerasa sih bedanya. Nah, bisa kasih experience berbeda. Dan setelah gue coba rasain nonton di TV ini dibanding sama ukuran 55, itu emang ada sedikit visualisasi yang agak berbeda. Karena terutama ini ada settingan namanya smooth motion ya. Picture mode setting, ini ada ultra smooth motion. Ini pilihannya ada smooth, standar, sama clear atau custom. Dia kayak ngurangin judder atau blurnya supaya ketika kalian nonton itu gerakannya bisa kelihatan agak smooth. Kalian mungkin pernah lihat TV-TV yang 120 Hz ya. Jadi ini bisa kasih kalian ilusi seolah ini kayak gerakannya 120 Hz, padahal bukan. Nah, gue sempat nonton, tadi gue sempat khawatir kalau gue lompat ke ukuran 75 ini ketika nonton konsumsi konten dengan 1K itu jadi kurang bagus. Tapi ternyata setelah gue perhatiin, sama kalian duduknya nggak terlalu dekat dengan TV ya, karena ukurannya TV gue udah gede, pasti kalian duduknya agak jauh. Ternyata memang ketika kalian nontonnya agak jauh, view kualitas 1K pun udah oke gitu. Kayak ini ya. Ini sih 4K sih. Nih, coba turunin ke 1K. Menurut gue masih oke, clear, tajam, sharp, dan warna juga colorful banget. Dan gue nggak banyak komplain. Nah, terus agak sedikit kekurangan mungkin ini remote-nya belum remote Bluetooth. Jadi kalian harus arahin ke TV-nya. Kalau kalian nggak arahin ke TV-nya, ini kadang atau ketutupan gitu ya, misalnya ini gue lagi pencet tuh nggak bisa kan. Sementara jadi kalian harus arahin ke bawah situ, ada buat dapat sinyal infrared dari remote-nya kalau nggak salah. Nah, terus settingannya sendiri yang perlu kalian perhatiin adalah bagian picture pastinya. Ini bisa ada standar atau cinema day atau cinema night atau dynamic, tapi gue biasa pakai standar aja. Terus settingan penting lainnya ya, ini ada backlight, brightness, contrast, color saturation, sharpness, itu biasa. Dia ada game mode mungkin supaya kasih respon yang lebih cepat ketika kalian lagi pakai ini untuk gaming, yang kompetitif. Terus adaptif contrast high, gue nggak terlalu yakin ini buat apa, tapi mungkin ini buat kasih ketika ruangannya terang dia bisa kasih sedikit perubahan kontras kali ya. Tiba-tiba ruangan yang berjaya gelap itu bisa sedikit otomatis kasih sedikit perubahan kontras. Terus ultra smooth motion pasti yang tadi yang kasih gerakan yang kelihatannya ilusi soalnya gambarnya lebih smooth. Dan noise reduction juga ini kayak sharpness ya juga ya. Kalau di set terlalu high itu kasih gambarnya terlalu ilustrasi banget gitu, kayak vektor ya. Jadi mungkin nggak rekomend untuk terlalu high. Impact noise reduction juga kurang lebih sama. Dan yang penting ya itu sih, ultra smooth motion ini yang kalian perlu perhatiin, ini mungkin salah satu fitur utamanya dia gitu. Jadi kasih movement yang lebih smooth. Nah, ternyata setelah gue pakai ini TV, gue kurang suka dengan OS-nya gitu ya. Agak kecewa sih. Nggak terlalu kepakai juga ternyata akhirnya. Dan untungnya gue punya Mi Box. Nah, kalau kalian mau ubah input, tinggal gue udah ke Android TV. Misal gue ke YouTube. Oh, udah di Android TV ternyata. Jadi ini ada sekitar 4 HDMI port. Jadi kalian bisa colok aja device yang bisa ada Android TV ya. Nah, ini kalau kalian punya Android TV device gitu, sebaiknya kalian coloknya. Dan sampai sekarang gue belum pernah ketemu Android TV device yang lebih bagus daripada Mi Box ya, yang benar-benar bisa ngubah TV kalian jadi smart Android TV. Dan ketika kalian punya Mi Box ya, kalian coloknya ke sini gitu. Nah, kebetulan gue punya Mi Box, gue tinggal colok. Dan tadi gue pasang Mi Box gue ke proyektor. Dan ketika ke TV ini nggak ada Android TV ya, gue pikir nggak masalah karena gue punya Mi Box dan gue udah experience pakai Mi Box itu, rasanya it's okay aja gitu. Dan kualitas audionya itu menurut gue subwoofernya udah oke banget, gede.
dan gue nggak banyak komplain. Gue nggak perlu pendengarin di sini juga karena nggak mungkin kalian bisa compare juga audionya, karena itu tergantung audio dari kalian di mana device kalian mendengarkan, melihat, nge-view video gue ini. Dan ya itu, gue nggak banyak komplain sih dengan audio dari TV ini karena dia udah cukup, subwoofernya udah cukup tinggi. Cuma mungkin gue agak ngerasa malah treble-nya yang agak kurang gitu. Tapi mungkin gue belum ketemu settingannya aja. Tapi kalian bisa kalau misalnya, dan gue ngerasa ini TV ya, kayak udah nggak perlu speaker apa. Ini gue ada subwoofer dan ada soundbar, soundbar JBL gitu, yang gue beli harga di 2,8 kalau nggak salah. Dan kayak sebetulnya bisa nggak kepake, meskipun memang masih lebih bagus karena bisa kasih balance treble dan bass yang lebih baik. Sebenarnya TV ini gue ngerasa masih terlalu gede di bassnya gitu. Dan gue mungkin belum ketemu settingannya aja. Tapi gue ngerasa ini TV udah nggak perlu lagi tambahan speaker lagi kalau menurut gue gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit review first look gue ya setelah sedikit mingguan ngerasain ini atau lebih experience pakai ini TV 75 inch. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa komennya di bawah, gue akan bikin video lanjutannya mungkin nanti untuk bantu jawabin komentar kalian juga. Dan kalau kalian tertarik untuk masuk ke environment experience TV 75 inch, gue rasa ini good option gitu. Tapi kalian harus punya Android TV sih sebaiknya ya. Kalau belum punya itu mungkin agak kurang oke sih. Ya itu aja mungkin. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Gue Vistiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.